يا معاشر المسلمين وسورة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت وبلغ فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله ولعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معالم الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala al-falah. Nah, Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la haula wa la quwwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasi wal hijarah. Sallallahu alaihi. Ikhwatul iman jamaah sholat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah kembali pertemukan kita dalam sebuah majelis yang mudah-mudahan menjadikan sarana untuk semakin menguatkan dan mengokohkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh iman dan takwa adalah menjadikan seseorang yang lemah dan hina ini menjadi kuat dan mulia di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh sebaik-baik bekal untuk sebuah perjalanan yang panjang menghadap kepada Allah
tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Maka senantiasa kita berupaya semaksimal mungkin untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa ini yang telah tertancap di hati dan dada kita semakin kuat. Kita bawa sampai Allah memerintahkan malaikatul mautnya menjemput kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas uswah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia yang telah mencintai kita sebelum kita mengenalnya, Rasul dan teladan kita yang telah menunggu kita di pinggiran danau Al-Kausarnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mencintai dan juga dibalas cinta kita oleh Rasulullah dan akhirnya layak untuk mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati rahimakumullah, para bapak-bapak dan juga anak-anak remaja laki-laki yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat dengan ibadah Jumat yang merupakan majelisnya laki-laki. Karena kewajiban untuk sholat Jumat berjamaah setiap pekannya ini diwajibkan kepada mereka para laki-laki, tentunya yang sudah balik. Maka materi khutbah Jumat saya yang singkat ini saya mencoba menyampaikan sebuah materi kelaki-lakian khusus buat antum dan anak semua sebagai laki-laki yang ingin menjadi lelaki sejati yang Allah dan Rasul inginkan. Ikhwati rahimakumullah, mengapa kita perlu membahas isu tentang laki-laki? Karena salah satu tema besar pada hari ini di seluruh jagat ini adalah tentang bagaimana kurang berperannya seorang laki-laki, telah terkuburnya, lunturnya fitrah sebagai seorang laki-laki, baik dia sebagai seorang ayah dari anak-anaknya maupun sebagai seorang suami dan istrinya, baik dia berperan untuk keluarganya maupun berperan untuk masyarakat bahkan alam semesta ini. Ini bisa kita lihat bagaimana kondisi laki-laki pada zaman sekarang ini yang mendolimi istrinya yang harusnya dilindungi sebagai tulang rusuk, tapi kita lihat sekarang betapa banyak para istri dipaksa untuk menjadi tulang punggung. Kita lihat bagaimana fenomena anak-anak yang dibesarkan hanya atas sentuhan dan perawatan dari hanya seorang ibu saja, tanpa ada sebuah peran ataupun tanggung jawab dari seorang laki-laki. Sampai puncaknya kita lihat bagaimana penyimpangan fitrah seorang laki-laki atas seksualitasnya. Kita kenal dengan penyakit LGBT. Itu semua dampak daripada ketika fitrah laki-laki, fungsi kita sebagai laki-laki itu telah menyimpang, terkubur. Sekarang ini banyak sekolah, kampus yang mendidik, yang meluluskan para pemuda yang mereka tangguh sebagai seorang pemimpin. Mungkin mereka tangguh sebagai seorang entrepreneur, seorang pengusaha yang sukses. Tetapi sangat sedikit sekolah bahkan kampus yang mencetak generasi seorang laki-laki yang mampu menjadi seorang ayah maupun suami yang tangguh, yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwati rahimakumullah, di akhir ini juga kita jangan GR, jangan kita senang muncul fenomena the power of emak-emak. Munculnya fenomena itu justru itu menjadi tamparan bagi kita para laki-laki yang sudah tidak bisa diandalkan lagi, sehingga menjadikan wanita yang harusnya fitrahnya di rumah maka dia harus keluar, fitrahnya harusnya di belakang maka dia harus ke depan.
Jangan bangga dengan adanya fenomena the power of mama. Ikhwati rahimahullah. Fitrah sebagai seorang laki-laki harus kita munculkan. Harus kembali kita kembangkan atas jiwa dan pribadi laki-laki kita maupun nanti anak-anak kita yang mereka kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Ada minimal 5 fitrah laki-laki yang harus kita munculkan kembali agar izah sebagai seorang laki itu kembali kita rasakan. Apa itu 5 fitrah dari seorang laki-laki? Yang pertama, fitrahnya seorang laki-laki, dia adalah sebagai Abdullah, hambanya Allah, dan sungguh penciptaan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan makhluk yang namanya manusia yang pertama kali Allah ciptakan adalah Adam, adalah laki-laki. Jadi fitrahnya laki-laki menjadi pelopor di dalam beribadah, dalam ketaatan. Maka tidak ada ceritanya kalau seorang laki-laki itu malas menuntut ilmu agamanya. Tidak ada ceritanya seorang laki-laki ketika berkumandang adzan dia tidak segera mendatangi suara adzan itu. Tidak ada ceritanya seorang suami yang telah memiliki anak dan istri tidak memberikan teladan dalam ketaatan kepada Allah. Karena fitrahnya laki-laki, seorang suami, seorang ayah adalah terdepan pertama untuk ditiru dalam ketaatan kepada Allah. Itu yang pertama, fitrah sebagai Abdullah, hamba-Nya Allah. Fitrah yang kedua, seorang laki-laki ada sebagai pemimpin, khalifatu fil ardi. Bahwasanya fitrah seorang laki-laki itu merawat, mengembangkan, bukan menghancurkan atau mengeksploitasi bumi ini. Bumi dengan seluruh penduduknya, bahkan alam semesta ini menjadi tanggung jawab dari seorang makhluk yang namanya laki-laki. Karena Allah install dia sebagai seorang pemimpin di muka bumi ini. Mengapa Allah tidak memerintahkan malaikat yang dia lebih taat kepada Allah? Karena install yang Allah berikan kepada seorang laki-laki adalah insting untuk merawat, mengembangkan. Dan wilayah kekuasaan laki-laki itu tidak hanya di rumahnya, dia harus keluar, dia harus mengembangkan, membawa pesan kebaikan ke seluruh alam semesta ini. Tidak hanya di keluarganya, tidak hanya di RT-nya, tapi ke seluruh masyarakat, negara, bahkan seluruh alam ini harus disentuh dengan tangan-tangan seorang laki-laki yang membawa kebaikan, bergerak di atas muka bumi ini. Allah memberikan sebuah contoh atas kaum yang layak untuk kita contoh. Sebuah kaum laki-lakinya yang senantiasa bergerak, yaitu kaum Quraisy. Bagaimana mereka memiliki tabiat karakter untuk mau menyebar, untuk merantau, untuk berpergian jauh, baik dia musim dingin maupun musim panas, tidak mengenal menyerah mereka. Maka salah satu hikmahnya mengapa Allah turunkan Islam pada kaum Quraisy, maka subhanallah, dalam waktu yang cepat, kurang lebih 23 tahun, Islam tersebar ke seluruh muka bumi ini. Bisa kita bayangkan kalau Islam diturunkan kepada sebuah kaum, sebuah laki-laki yang malas bergerak, dia hanya jago kandang saja, dia hanya dekam di rumahnya saja, maka Islam tidak akan bergerak. Begitu juga dengan kita, laki-laki harus bergerak, harus mengetahui bagaimana ilmu geopolitiknya, geografinya, bumi ini, ilmu peta harus kita kuasai sebagai seorang laki-laki. Itu yang kedua. Rahimahullah. Yang ketiga, fitrah sebagai seorang laki-laki, dia adalah sebagai rajulun, dalam akar kata sebagai rijlun. Kalau rajulun adalah laki-laki, sedangkan rijlun dasar dari kata rajulun adalah kaki.
Mengapa rajulun dihubungkan dengan rijlun, atau mengapa laki-laki itu dihubungkan dengan kaki? Karena sesungguhnya kaki memiliki dua fungsi yang utama. Yang pertama, dia sebagai penahan beban, tempat bertumpunya beban. Dalam ilmu bela diri silat, seberapapun berat musuhnya, tapi kalau ketika dia pasang kuda-kuda, kakinya kokoh, maka musuhnya akan bisa dilumpuhkan. Tapi kalau kita pasang kuda-kuda, kaki kita disikat sekali jatuh, maka musuh akan menghajar kita. Begitulah fungsi daripada kaki, untuk menahan beban. Dan laki-laki ada tempat bertumpunya beban atas kehidupan ini. Jangan protes, jangan mengeluh, jangan marah ketika istri kita banyak tuntutan kepada kita. Jangan kita bosan ketika anak kita banyak permintaan kepada kita. Jangan kita mengeluh ketika mertua kita, bahkan masyarakat ini banyak tuntutannya juga kepada kita. Karena kita laki-laki. Jadi kalau dia mengatakan ini banyak permasalahan, membuat saya bosan, saya sudah capek, maka dia bukan layak dikatakan sebagai laki-laki. Kita contoh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang menanggung beban seluruh umat ini. Beliau dengan tangguhnya, beliau dengan rasa optimisnya, dengan senyumnya yang mempesona, mampu menghadapi itu semua, mampu menjadi beban, tumpuan beban atas umatnya. Kita juga seperti itu, siap untuk menanggung beban. Jangan kita mengeluh. Saya sudah capek Ustaz bekerja di luar, di rumah juga kasih pekerjaan lagi. Ya karena ente laki-laki, karena kita laki-laki. Untuk itulah Allah ciptakan kita. Yang keempat, ikhwati rahimakumullah, kaki adalah sebagai alat untuk bergerak, berjalan. Maka kita sebagai seorang laki-laki harus senantiasa energi bersemangat untuk bergerak, menggerakkan atas kebaikan sebagai muharik, motor penggerak atas sesuatu yang mendatangkan pahala, terdepan dalam mengurusi masjid, terdepan dalam menggerakkan masyarakat untuk kebaikan, sebagai koordinator atas hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Dan sejarahnya para tokoh pergerakan dan nabi semua adalah laki-laki. Dan fitrahnya laki-laki sebagai penggerak sesuatu yang terus berjalan. Jangan sampai laki-laki adalah mager, malas bergerak, dia tetap saja di rumah. Yang terakhir, ikhwati rahimakumullah, fitrah sebagai seorang laki-laki, dia adalah sebagai zakarun. Zakarun dari akar zikrun, berpikir. Karena makhluk yang namanya laki-laki itu sebagai makhluk logika, pakai otak, senantiasa berpikir. Beda dengan perempuan yang mengedepankan perasaan. Laki-laki adalah makhluk yang senantiasa mengedepankan logika. Maka kita asah otak kita ini untuk memikirkan atas kemaslahatan umat. Otak ini kalau tidak kita pakai mikir, malas berpikir, menghindar dari masalah, menjadikan otak kita tumpul dan juga menjadikan otak kita yang mudah untuk pikul. Tokoh besar Malaysia, Mahathir Muhammad, beliau menjadi Perdana Menteri di usia 74 tahun. Luar biasa beliau dengan kepemimpinannya yang mampu merubah wajah Malaysia. Apa rahasia beliau di umur 74 tetap energik dan juga tetap cerdas, tidak pikun? Kata beliau, otak tidak boleh kita pensiunkan. Walaupun fisik sudah lemah, otak ini beda dengan fisik. Semakin kita pakai untuk berpikir, kita pakai untuk menyelesaikan masalah, untuk berkreasi, berinovasi, maka otak semakin cerdas. Kita
contoh juga Rasulullah yang luar biasa. Bagaimana beliau saat itu mampu menengahi pertikaian antar para pemuka kaum ketika ingin memindahkan Hajar Aswad ketika Ka'bah direnovasi, semua berebut, ya kan? Akhirnya Rasulullah datang menengahi. Apa yang kata Rasulullah? Ambil kain, taruh Hajar Aswad di atasnya, dan silakan seluruh ketua kabilah, ketua suku untuk memegang ujung-ujungnya dan sama-sama dilekatkan. Akhirnya semua menerima dan mengakui ide yang cemerlang dari Rasulullah. Itu berpikir. Kita juga seperti itu. Kebaikan, dakwah ini harus kita kreasi. Kita pikirkan bagaimana agar menarik agar supaya masjid kita ramai. Sholat 5 waktu di masjid ini ramai full. Tidak hanya lansia atau orang tua saja yang ke masjid. Emangnya yang mati hanya orang tua, anak kecil, remaja banyaknya sudah meninggal. Kita harus semarahkan masjid kita. Kita kreasi bagaimana dakwah kita sehingga menarik untuk tidak hanya para lansia orang tua, tapi pemuda-pemudanya, remajanya, anak-anaknya juga senantiasa bersemangat dalam menyambut dakwah. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menjadi laki-laki sejati Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhal wa a'udzu bika min ghalabatil daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa la'allakum tadhkurun fadhkurullaha akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an